Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel Richa Kusma ini yang biasanya membagikan tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Sementara beberapa video ke depan dan sebelumnya saya membagikan tentang parenting, dan saya merasa ilmu parenting ini bagus banget, penting banget, dan harus diketahui. Yang sebelum menikah udah harus tahu, apalagi yang setelah menikah. Kalau yang belum tahu setelah menikah, ayo mari belajar. Oke, kalau hari ini saya akan membahas bagaimana menjadi wanita tangguh, kuat, menjadi wanita tangguh, menjadi wanita kuat untuk agar kesehatan mentalnya terjaga, dan lebih mudah mengurus rumah tangga, lebih mudah untuk bicara sama anak dan suami. Jadi itu ya, menjadi wanita tangguh. Jadi tangguh itu, kalau kita mendengar tangguh, apa sih arti tangguh itu? Tangguh itu bisa diartikan sukar dikalahkan, kuat, andal. Kemudian tangguh itu juga bisa diartikan kuat sekali. Terus tangguh itu adalah tabah dan tahan banting, kan tangguh tuh. Kemudian tangguh itu juga kukuh. Kemudian tangguh itu bisa juga diartikan ditunda. Jadi kalau ada berita nih, atau misalnya pemilihan atau apa, ditangguhkan dulu ya, itu artinya ditunda. Jadi tangguh itu bisa diartikan juga ditunda. Untuk menjadi tangguh itu apa yang harus diperhatikan untuk menjadi tangguh, yaitu kita harus kuat dulu. Kalau untuk kita harus kuat, wanita harus kuat, apa yang harus dilakukan? Harus bahagia ya bunda-bunda, ya mbak-mbak, ya ibu-ibu. Untuk menjadi tangguh, untuk kita bisa bicara dengan anak, dengan suami, untuk bisa bicara mengatasi semua persoalan ini, kita harus menjadi bahagia dulu biar menjadi kuat. Oke. Bahagia gitu, hormon bahagia. Oke. Hormon bahagia itu terletak di otak. Nih, di sini dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Nih, di tengah-tengah ini tarik ke dalam. Jadi nih kelenjar pituitary. Kalau lihat nih ya, kalau wanita India yang udah menikah kan dikasih bindi di sini nih. Pas di belakang bindi itu tarik ke dalam tuh kelenjar pituitary. Jadi kelenjar pituitary itu dia terletak di tengah otak besar. Terletak di tengah otak terletak di tengah otak. Di dalamnya ada hormon bahagia, hormon kasih sayang, hormon cinta, dan rasa aman. Oke, hormon bahagia itu apa aja? Kalau bicara tentang hormon bahagia itu ada dia 4 sekawan. Apa aja 4 sekawan tuh? Dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin. Oke, yang tadi ya. Kemudian sebelum masuk cara bagaimana biar kita selalu bahagia, tenang, karena kalau ke ibu-ibu, kalau kita nih tenang, bahagia gitu, kita bisa berpikir dengan tenang, dengan realistis, tidak panik. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu lebih mudah, lebih terarah, lebih cepat, ya juga, terus lebih masuk akal. Kalau panik, kalau emosi, yang masalahnya nggak selesai, yang ada nambah masalah. Kemudian selain hormon bahagia, di tubuh juga terdapat hormon stres. Hormon stres itu terdapat di atas ginjal. Hormon stresnya apa aja? Itu dia 3 serangkai. Apa itu? Adrenalin, kortisol, norepinephrine ya, kalau salah baca norepinephrine deh, kalau salah baca mohon maaf, tolong di komen di bawah. Terus hormon stres ini ternyata penting juga. Hormon stres ini akan keluar tiap hari, tapi jumlahnya terbatas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga dari apa? Misalnya terjadi keadaan darurat seperti gempa. Kalau terjadi gempa nih, dengan hormon stres dalam tubuh kita secara spontan bisa berlari. Kalau ada banjir bisa juga menyelamatkan diri. Jadi yang hormon stres itu tidak selalu negatif, asal jumlahnya terbatas. Karena Allah menciptakan pasti ada manfaatnya. Jadi hormon yang stres itu yang terletak di atas ginjal, yang adrenalin, kortisol, norepinephrine tadi, itu keluar tiap hari, tapi jumlahnya terbatas. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga terhadap keadaan darurat seperti gempa, bisa lari cepat, atau banjir kita bisa menyelamatkan diri dengan cepat, itu tadi ya.
Terus satu lagi, hormon stres ini bisa keluar lebih banyak dibandingkan seharusnya keluar, dan itu akan menyebabkan masalah pada tubuh. Bisa masalahnya depresi, stres, marah-marah, bisa menyebabkan kesehatan tubuh juga. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa? Karena mengeluhnya lebih dari 3 kali. Kalau Ibu Aisyah bilang, kita sih boleh ya curhat, misalnya, aduh saya hari ini capek banget loh, itu hanya boleh diucapkan 3 kali. Lebih dari itu, ucapan itu jalan ke seluruh tubuh dan kita menjadi capek benaran, dan itu akan membawa penyakit pada tubuh kita. Kalau cuma 3 kali mah bisa lah, abis itu istighfar ya. Kalau nggak diucapkan lebih baik lagi. Jadi jangan diucapkan hal yang negatif tuh berkali-kali dalam setiap harinya. Kalau yang ada tuh, kalau misalnya ada yang dikeluhkan, ada yang kerasa gitu nyesek dada, ambil nafas, duduk, ambil nafas, buang nafas, baca astagfirullah, astagfirullah, itu akan lebih baik kepada tubuh, di dalam tubuh. Ya walaupun persoalannya belum berkurang, tapi dengan ambil nafas, mengucapkan istighfar itu bisa berpikir dengan jernih, bisa mengambil keputusan dengan baik dibandingkan panik tadi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu terutama ya. Dan kalau mengeluh terlalu banyak itu bisa menyebabkan diri sakit. Oke. Sama juga dengan bilang gini, kata Ibu Aisyah ya, Bu Aisyah, makan es krim bikin anak sakit nggak? Enggak. Yang bikin anak sakit apa? Perkataan orang tuanya. Apa itu? Kamu makan es krim nanti sakit loh, sakit. Makan es krim terus, nakal. Jadi anak tuh mendengar nih, masuk ke telinganya, menjalar ke otaknya, terus disalurkan ke seluruh tubuh. Yang anaknya nggak sakit jadi sakit karena dengar perkataan ibunya. Jadi kata Ibu Aisyah, itu penting banget orang tua menjaga perkataannya, apalagi ibunya. Itu langsung masuk, kalau ibu ngomong itu langsung masuk ke telinganya, ke otaknya itu, terus disalurkan ke jantung dan ke seluruh tubuh. Dan anak tuh bakalan yakin dia bakalan sakit karena yang ngomong ibunya. Karena energi ibu sama anak tuh sama loh. Mitokondria tadi, energi anak tuh berasal dari ibu. Kalau ibunya kesal, anaknya 3 kali lebih kesal, kata Ibu Aisyah. Kalau ibunya marah, anaknya lebih pemarah lagi. Tapi kalau ibunya tenang, adem, ayam, anaknya lebih sabar lagi. Oke ya Ibu. Terus tadi gini, bagaimana cara mengeluarkan hormon bahagia tadi? Misalnya lagi pusing, lagi banyak persoalan, banyak mumet banget nih, kita harus bahagia, kita harus mengontrol emosi agar kesehatan mental terjaga. Gimana sih hormon bahagia itu agar tetap keluar, walaupun ada yang kita lagi nggak nyaman gitu. Menurut hormon bahagia itu bisa keluar dengan beberapa cara. Yang pertama adalah senyum. Senyumnya 2 bibirnya diangkat ya Bu, begini ya. Kalau begini ya, satu bibir aja nggak bisa, itu yang ngejek satu bibir tuh. Kalau 2 bibir gini. Dan kata Ibu Aisyah, senyum itu pertahankan minimal 7 detik, jangan macam 2 detik aja udah berhenti. Itu hormon tadi dia bingung mau keluar nggak gitu loh. Jadi minimal senyum 7 detik itu bakalan keluar hormonnya. Atau dulu juga nih, kalau orang tua kita dulu, zaman dulu, nenek atau siapa orang-orang zaman dulu, orang tua kita pusing, dia merasa pusing, mumet gitu, dia kan sering gini. Tujuannya hormon bahagia tadi agar keluar. Ini. Kalau keluar kan enakan rasanya. Jadi selain itu bisa juga hormon bahagia tuh keluar yang pertama dengan senyum minimal 7 detik. Yang kedua adalah tertawa. Tertawa ini jangan tertawa sendiri juga, tertawa juga harus ada alasan. Misalnya tertawanya nonton film lucu, nonton melawakan. Jangan nonton film yang sedih, layangan putus, yang perselingkuhan, yang ada otak lagi mumet, terus tambah masalah gitu loh, karena masuk ke otak, dicerna oleh otak. Jadi tertawalah, misalnya bicara dengan teman, dengan anak, dengan tetangga yang humor, bicara humor gitu, yang tertawa tuh, atau nonton film-film lucu bisa juga. Yang ketiga adalah bergerak atau olahraga. Nih, kalau orang yang biasa olahraga itu emang agak pegal ya, agak sakit-sakit tubuh, tapi setelah olahraga itu enakan tubuh. Kenapa? Karena hormon bahagianya keluar. Yang di kelenjar pituitari tadi menghasilkan hormon yang 4 tadi kan. Keluarnya hormon dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Keluar hormon itu walaupun pegal tapi enakan karena hormon bahagia tadi keluar.
selain olahraga, jadi setiap hari itu rutinkanlah olahraga atau 5 menit, 10 menit atau workout aja. Workout kan bisa tuh plank ya, plank 1 menit aja. Kalau nggak ada waktu, plank aja deh 1 menit gitu loh. Terus selain bergerak atau olahraga, dipuji. Siapa yang nggak suka dipuji? Setiap orang kalau dipuji senang ya. Terus misalnya ada nih si A dan si B. Si B memuji si A, ibu A cantik banget. Ibu A nya itu harus sambutannya tuh harus benar gini. Ibu A cantik banget. Terima kasih, alhamdulillah. Ibu juga cantik ya. Jangan bilang gini pada saat si ibu B bilang gini, ibu A cantik. Enggak. Jangan gitu. Jadi masuk ke apa yang kita omongan, masuk ke telinga, itu kesebar ke seluruh tubuh. Jadi di otak kita, di tubuh kita, bilangnya kita nggak cantik benaran gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang cantik, ibu cantik deh, anak ibu pintar deh, anak ibu bagus deh, alhamdulillah, terima kasih atau masya Allah. Ya ibu juga, anak ibu juga ngomong begitu. Jadi hal-hal yang positif tuh harus disambut, jangan ditolak-tolak. Enggak, anak saya nggak cantik, saya juga nggak cantik, anak saya juga nggak cerdas. Enggak, jangan begitu jawabannya. Anak ibu cantik, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih, anak ibu juga gitu. Jadi sambutnya itu harus positif. Yang selanjutnya, yang kelima adalah sentuhan fisik. Jadi yang bisa buat bahagia sentuhan fisik, misalnya suaminya suka nyentuh istrinya, atau anaknya suka disentuh sama ibunya gitu, anaknya lagi sedih. Dan sentuhan fisiknya ini adalah bahasa kasih anaknya, sentuhan fisik, yaitu anaknya pragmatis dan komunikasinya adalah kinestetik. Jadi kalau pragmatis itu kan dia suka disentuh tuh, sentuhan fisik. Bisa juga bikin orang bahagia. Selanjutnya adalah beribadah khusus. Beribadah khusus, setiap agama pasti punya ibadah khusus ya. Kalau dalam Islam, sholat, lebih spesifik lagi mungkin sholat sunat, tengah malam sholat tahajud, baca Al-Quran. Itu ibadah, itu bacaan-bacaan Al-Quran, ayat-ayat sholat yang dibacakan itu tuh energinya energi positif banget, dan energinya luar biasa bagusnya. Jadi pada saat kita baca Al-Quran, tahu maknanya, tahu artinya, itu energinya itu sel-sel saraf gitu ya, yang belum tersambung, yang positif itu tersambung tuh, menyebar ke seluruh tubuh dan hati menjadi tenang. Makanya setelah beribadah, kalau orang benar-benar ibadah, sholat, benar-benar sholat, tahu arti bacaan sholat tuh, gerakannya benar, tumakninah juga benar, itu setelah sholat tuh badan tuh enakan, hati terasa tenang, nyaman gitu. Kalau benar-benar bacaan sholatnya benar, dan gerakannya juga benar, dan ada tumakninahnya juga. Selanjutnya adalah hormon bahagia itu akan keluar dengan me time atau afirmasi. Me time. Me time itu adalah waktu sendiri gitu. Waktu sendiri itu macam-macam ya digunakan. Misalnya saya nih lagi mumet banget. Aku kan jarang makan mie instan ya. Lagi mumet banget. Me time, makan mie instan tuh kayaknya udah enak banget, udah bahagia banget. Atau makan es krim. Bisa juga yang 6.000 aja gitu, nggak usah mahal-mahal juga ya, nanti mikirin mahal nambah masalah lagi. Yang bisa bikin tenang, atau nonton film lucu tadi, me time ya kayak gitu. Saya baca buku, atau jalan ke depan, atau olahraga, atau santai di taman beberapa menit, 30 menit. Jadi me time salah satu adalah membuat hormon bahagia. Kemudian adalah ngomong sendiri atau afirmasi. Ngomong sendiri atau afirmasi gitu adalah ngomong diri kita itu. Me time-nya ini me time-nya ini tergantung ya, tergantung bakat. Kalau orang punya bakatnya masak, yang pertama tuh me time-nya dia bakal masak nih, kayak aku bakal masak mie aja udah senang banget tuh loh. Kalau orangnya bakatnya nyanyi, dia me time-nya nyanyi 10 lagu mungkin. Kalau dia me time-nya adalah suka berkebun, bakatnya berkebun, dia me time-nya berkebun gitu. Selanjutnya adalah ngomong sendiri atau afirmasi. Ngomong sendiri atau afirmasi itu menghadap cermin, bisa pakai cermin juga, pakai kaca juga gitu. Kita gini nih, saya cantik, saya pintar, saya bahagia gitu. Nggak apa-apa, kita sendiri aja yang ngomong. Jangan di depan orang juga kan. Ngomongin hal-hal yang positif hal-hal yang positif tentang diri kita. Kemudian itu manfaatnya besar sekali, karena itu apa yang kita dengar, apa yang kita percaya itu akan mengalir ke seluruh tubuh, dan itu energinya bergerak ke seluruh tubuh. Jadi saya cantik, saya pintar, saya tangguh, kalimatnya itu harus kalimat positif ya, jangan kalimat negatif. Oke.
kalau misalnya nggak sengaja nih ngomong kalimat negatif 3 kali gitu loh, tak sengaja, saya malas loh hari ini, saya sumpek nih, anak saya nakal gitu. Kalau udah mengeluh 3 kali itu dia belum jalan ke seluruh tubuh ya energinya. Tak, kalau udah 3 kali baru jalan. Yang dilakukan untuk membatalkan itu adalah baca istighfar, astagfirullah, atau baca salawat. Jadi makanya dengar ceramah-ceramah ustadz gitu, setiap hari setiap waktu tuh kita harus banyak-banyak istighfar tadi untuk menetralkan hal-hal yang negatif di tubuh kita. Dan ini juga ya, yang tangguh ini ya, pelajaran yang tangguh ini juga bisa dihubungkan dengan emosi. Emosi adalah emosi limbik. Emosi otak, emosi limbik itu menurut saya itu berhubungan banget. Jadi ini yang kata Ustadz Adida itu adalah Ustadz Abdul Somad dan banyak Ustadz yang lain, kalau kita lagi sedih, lagi enak, lagi bahagia tuh setiap waktu, setiap saat tuh kita harus ingat kepada Allah. Caranya ingat adalah zikir. Zikir itu ada sholat, ada baca Al-Quran, ada zikir setelah sholat gitu loh. Jadi minimal istighfar aja lah, istighfar setiap ingat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa tujuannya tadi? Itu mengatur energi emosi kita agar tetap di levelnya mutmainnah, levelnya ikhlas, yaitu dari level 7 sampai 10. Apa aja tuh level 7 sampai 10? Itu level semangat, menerima, damai, dan pencerahan. Jadi itu terjaga terus nih. Oke, lagi masuk ini ya, aku jelasin aja lah apa itu emosi selagi berhubungan ya. Oke. Ini emosi, sistem limbik. Sistem limbik itu atau dikenal juga dengan otak mamalia. Kenapa otak mamalia? Karena dia hewan mamalia juga mempunyai sistem limbik ini. Jadi sistem limbik ini terbagi atas 3. Sistem limbik atau sistem emosi ini terbagi atas 3, yaitu adalah lawamah, terus amarah, tuh mutmainnah. Jadi sistem emosi ini atau sistem limbik ini ada tangga, ada 10 tangga. Jadi ada 10 tingkatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingkatan dari 1 sampai 6 itu energinya low energi, rendah energi. 7 sampai 10 tuh high energi, energi tinggi atau energi positif, energi ikhlas. Itu yang harus kita pertahankan. Jadi tangganya adalah low mainnah itu dari tangga 1 sampai tangga 3 apa aja itu? Ada rasa takut, rasa sedih, lawamah itu adalah tangga 1 sampai tangga 3. Apa aja yang dirasakan emosinya adalah apatis, sedih, takut. Tangga 1 apatis, sedih, takut. Terus amarah itu dari tangga 4 sampai tangga 6 apa aja? 4 nafsu, rakus atau rakus gitu ya, nafsu, marah, sombong. Nah, gini, marah, sombong. Yang ke-7 baru tangga selanjutnya 7 sampai 10 itu emosinya mutmainnah, itu zona ikhlas, itu energi positif. Kita harus menjaga energi kita di zona ikhlas ini dari tangga 7 sampai 10. Jadi kita bisa berpikir positif, bisa kesehatan kita terjaga, bisa mengambil keputusan dengan baik. Tidak setiap hari, misal dalam sehari itu kita nggak selalu berada di energi positif, di energi mutmainnah di level 7 sampai 10. Ada juga kadang-kadang turun, tapi untuk menjaganya agar stabil terus itu banyak-banyak istighfar. Nih kalau orang nih dia sedih itu kan di tangga kedua. Tangga kedua, sementara semangat di tangga ke-7. Tangga kedua sampai tangga ke-7 itu ada 5 langkah. Yang harus dilakukan adalah banyak-banyak istighfar. Tidak ada cara lain selain mendekatkan diri pada Allah. Banyak-banyak istighfar. Pada saat dia